Halo teman-teman, Assalamualaikum. Dalam video pembelajaran kali ini bersama saya Nadia Rizky Farisa, kita akan membahas tentang teks diskusi. Kalian tahu tidak teks diskusi itu apa? Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan mengupas tuntas tentang pengertian, tujuan, struktur, jenis-jenis, kaidah kebahasaan, langkah menyusun, serta contoh dalam teks diskusi. Yang pertama ialah pengertian. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Dan teks diskusi di sini adalah bahan tertulis sebagai media untuk mencatat hal-hal penting tentang suatu masalah dalam pertemuan ilmiah. Nah, teks diskusi di sini dapat berupa pendapat-pendapat yang muncul dalam diskusi seperti pendapat yang menyetujui dan menolak hasil diskusi. Yang kedua ialah tujuan. Tujuan dari teks diskusi ialah mencari kesepakatan atau kesepahaman, gagasan, atau pendapat. Dan yang ketiga ialah struktur. Dalam struktur teks diskusi terdapat yang pertama ialah isu atau masalah. Yang kedua argumen atau pendapat. Argumen atau pendapat di sini terbagi menjadi argumen yang mendukung atau pro dan argumen yang menentang atau kontra. Dan yang terakhir ialah simpulan atau saran. Yang pertama ialah isu atau masalah. Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Argumentasi di sini ialah pendapat yang dikemukakan mengenai isu yang telah dipilih. Dan argumentasi mendukung ialah pendapat atau alasan yang mendukung isu yang sedang didiskusikan. Sedangkan yang menentang ialah pendapat atau alasan yang menentang atau menolak argumen yang mendukung isu tersebut. Sedangkan simpulan ialah hasil atau kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasinya di sini dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah antara pendapat yang pro dan kontra. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis. Jenis-jenis teks diskusi di sini ada 7. Yang pertama ialah seminar. Yang kedua sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, serta lokakarya. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ialah seminar. Seminar di sini merupakan sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar ataupun cendekiawan. Yang kedua ialah sarasehan. Sarasehan di sini merupakan suatu pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seorang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Dan yang ketiga ialah simposium. Simposium ialah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Contoh simposium di sini ialah seperti Simposium Nasional Akuntansi. Selanjutnya ialah diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkannya. Metode yang dilakukan dalam diskusi panel yaitu dengan saling tukar pendapat antara panelis di hadapan hadirin. Selanjutnya ialah kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi, politik, sosial maupun profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ialah muktamar. Muktamar di sini ialah sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pemimpin pusat
dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ialah lokakarya. Lokakarya merupakan sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu. Tujuannya untuk membahas suatu masalah terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Nah, dalam jenis-jenis diskusi, apakah kalian pernah mengikutinya? Kita lanjut ya, yang kelima ialah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan merupakan sebuah ciri-ciri kebahasaan dalam teks diskusi, yaitu menggunakan tanda hubung perlawanan seperti yang pertama ialah menggunakan konjungsi, seperti contoh tetapi, sedangkan, melainkan, dan lain-lain. Yang kedua ialah menggunakan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Yang keempat ialah mengawali dengan kalimat tanya. Yang terakhir ialah menggunakan kata modalitas seperti harus, akan, dan mungkin. Yang keenam, kita akan bahas tentang langkah menyusun teks diskusi. Nah, langkah menyusun teks diskusi di sini yang pertama ialah mencari topik dari suatu isu atau masalah. Yang kedua, kita harus mencari tujuan atau memberi penjelasan mengenai pro dan kontra. Yang ketiga, kita mencari data atau informasi terkait isu yang diangkat. Yang keempat, kita menyusun kerangka teks atau karangan. Yang kelima, kita mengembangkan karangan menjadi suatu teks diskusi. Dan yang terakhir ialah menyunting atau merevisi teks. Dan yang terakhir adalah contoh dari teks diskusi. Di sini ialah dengan judul handphone dan anak-anak. Bagaimana video pembelajaran kali ini? Semoga kalian paham ya tentang teks diskusi. Sekarang saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.